Kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Apple, BlackBerry, Android, Symbian. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hendra. nama saya Dirta. Saya Erik. Nama saya Fauzi. Nama saya Karim. Nama saya Vicky. Nama saya Lintang Kamara. Dan saya Baby Dwi Junita, dan kami akan memulai presentasi kami. Ya, kami di sini berdua akan menjelaskan tentang Android, tentang sejarah, kelebihan dan kekurangan, serta versi-versinya. Selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Fauzi. Silakan Fauzi. Ya, nama saya Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang Android Incorporation. Ya, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Android. Android Incorporation merupakan sebuah perusahaan software kecil yang didirikan di Palo Alto, California, USA pada bulan Oktober 2003. Didirikan oleh beberapa senior di beberapa perusahaan yang berbasis IT dan communication seperti Andy Rubin, Nick Sears, Rick Minor, dan Chris White. Lalu Android Incorporation didirikan untuk mewujudkan mobile device yang lebih peka terhadap lokasi dan preferensi pemilik. Dengan kata lain, Android Incorporation ingin mewujudkan mobile device yang lebih mengerti pemiliknya. Konsep yang dimiliki Android Incorporation ternyata menggugah minat raksasa Google untuk memilikinya. Pada bulan Agustus 2005, akhirnya Android Incorporation diakuisisi oleh Google Incorporation. Seluruh sahamnya dibeli oleh Google. Nilai pembelian Android ini oleh Google tidak ada rilis pastinya, namun banyak yang berspekulasi bahwa pembeliannya mencapai 50 juta US dollar. Akuisisi ini adalah langkah awal yang dilakukan Google untuk masuk ke pasar mobile phone. Sedangkan Andy Rubin, Rick Minor, Nick Sears, dan Chris White tetap di Android Incorporation yang dibeli Google, sehingga akhirnya mereka semua menjadi bagian dari sejarah peradaban Google dan sejarah Android. Saat itulah mereka mulai menggunakan platform Linux untuk membuat sistem operasi bagi mobile phone. Lalu pada bulan November 2007 terbentuklah Open Handset Alliance yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan ternama seperti Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, dan masih banyak lagi. Mereka sepakat untuk membuat standar terbuka bagi mobile phone. Pada hari yang sama mereka mengumumkan produk pertama mereka, yaitu Android yang berbasis Linux kernel versi 2.6. Bulan Desember 2006 bergabunglah 14 perusahaan lainnya, yaitu Atheros Communication, Asustek Computer Incorporation, Sony Ericsson, Toshiba Corporation, dan Vodafone Group PLC, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Android. Yang pertama, Android bisa multitasking. Maksudnya, gadget Android boleh menjalankan berbagai aplikasi dalam suatu waktu. Yang kedua, kemudahan dalam notifikasi. Setiap ada SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di home screen ponsel Android. Yang ketiga, akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android lewat Google Android App Market. Kalau Anda hobi install aplikasi ataupun games, lewat Google Android App Market, yang Anda boleh mendownload berbagai aplikasi. Yang selanjutnya, boleh menginstal ROM, atau maksudnya boleh menyesuaikan tema yang Anda inginkan, jika Anda tidak puas dengan tema standar Android. Yang selanjutnya, terdapat widget. Maksudnya di sini adalah dengan adanya widget di home screen, yang mana Anda boleh menginstal berbagai aplikasi di home screen. Yang selanjutnya, Google Mania. Jika Anda pengguna setia layanan Google melalui Gmail atau Google Reader, Google Android telah berintegrasi dengan layanan Google, sehingga Anda bisa melihat email ataupun blog Anda. Kekurangan Android, yang pertama, koneksi internet yang berterus-terusan memerlukan setting untuk menggunakan WiFi dan layanan panggilan. Yang kedua, iklan yang banyak yang tidak diundang yang membuat layanan ponsel kita tidak menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Ya, kelebihan Android dibanding OS lain adalah banyak aplikasi yang mudah di-download secara gratis. Terus juga banyak aplikasi yang terdapat pada OS lain ternyata ada di Android. Ya, sekian, terima kasih. Ya, kenapa harus memilih Android dibandingkan dengan OS yang lain? Karena Android itu memiliki fitur-fitur lengkap yang tidak dimiliki oleh OS-OS lain. Oke, terima kasih.
di sini saya Baby Dita dan Hendra akan menjelaskan mengenai sejarah Apple, kelemahan dan kelebihan Apple tersebut, serta fitur-fitur yang terdapat di dalam Apple. Nama saya Hendra Satria, saya akan menjelaskan tentang sejarah Apple. Apple adalah yang pertama menggunakan grafik di industri komputer dan juga berhasil mendefinisikan komputer musik portable. Tahun 2001, Apple Store mulai dibuat. Lalu, dia mulai merilis yang namanya iPad dan iTunes, serta mengubah ulang OS Macintosh dengan memulai era dari Mac OS X. Lalu tahun 2002, Apple merilis Titanium Powerlook G4 dengan target desain grafis tahun 2007. Apple meluncurkan iPhone tahun 2010, merilis tablet modem pertama. Apple juga melanjutkan suksesi iPhone dan merilis iPhone 4. Tahun 2011, Apple juga merilis iPad 2 dan iPhone 4 CDMA dan kabarnya awalnya mulai Apple membuat iPhone dengan menyelamatkan layar sentuh. Baik, menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi, Apple awalnya membuat iOS hanya untuk mobile. Lalu mobile yang pertama yang Apple ciptakan itu khusus untuk iPhone. Lama-kelamaan teknologi Apple semakin maju, teknologi mobile yang maksud saya. Lalu menyusullah iPad, TV Apple dan sebagainya yang bisa support dengan iOS. iOS diciptakan dengan lisensi yang komersil, berbeda dengan Android. Android itu open source. Bedanya komersil dengan open source. Kalau open source, kodenya bisa kita obrak-abrik, ulang-ulang, oprek-oprek. Lalu kalau komersil, kalau kita oprek-oprek, kita bakalan dapat ya denda, mungkin segala seperti itu. Lalu misalnya kita ingin mengupgrade versi iOS kita harus masuk ke iTunes yang sudah disiapkan dalam aplikasi yang sudah tersedia di dalam iOS-nya, itu yang disediakan pada awalnya membeli mobile iPhone tersebut. Nah, pada iOS 5 kebanyakan customer mengeluh terdapat problem dalam baterai. Bisa membuat problem dalam baterai, artinya baterai bisa cepat rusak, baterai bisa tidak stabil. Lalu Apple pun menyadarinya, lalu dia merilis 5.0.2 untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dari Hendra. Performa dan stabilitas sistem operasi iOS 4. iOS 4 adalah sistem operasi sekelas sistem operasi untuk desktop PC, personal komputer, yang telah didesain ulang untuk kebutuhan telepon genggam. Karena menggunakan sistem operasi komputer canggih, Mac OS 10, performa dari iOS 4 terbilang cepat dan stabil. iOS 4 mengonsumsi dan mendistribusikan daya secara efisien dalam menjaga kadar tenaga yang tersimpan dalam baterai. Dari segi multitasking, iOS 4 dapat mengoperasikan banyak aplikasi pada waktu bersamaan, dan iOS 4 tidak bekerja secara lambat walau mengoperasikan banyak aplikasi secara bersamaan. Dan lebih lagi, dia tidak sembarang menyerap energi dari baterai. Piranti keras dan piranti lunak dibuat untuk saling melengkapi. Makanya Apple memproduksi piranti lunak dan piranti keras iPhone 4 dan semua seri sebelumnya. Oleh karena itu, alasan ini, kedua piranti mampu bekerja secara sinkron dan menghasilkan performa yang baik. Integrasi yang baik antara piranti lunak dan piranti keras ini memungkinkan software dari iPhone tampil secara maksimal pada fitur piranti keras seperti retina display, multi-touch interface, accelerometer, gyro dengan 3 axis, GPS, grafis, dan banyak lagi. Dan terdapat juga fitur FaceTime, adalah contoh fitur sempurna antara harmonisasi antara piranti lunak dan piranti keras iPhone. Fitur ini menggunakan kamera dan display. iOS 4 itu dibuat untuk dapat diakses oleh semua orang dengan berbagai fitur yang memudahkan penggunaannya. Contohnya voice recognition, memudahkan seorang pengguna untuk mencari file, data, atau kontak yang dibutuhkan. Secara universal, iPhone dan iOS 4 dikembangkan secara khusus agar dapat digunakan di setiap belahan dunia. Fitur user interface diaplikasikan dalam lebih dari 30 bahasa dan seorang pengguna dapat dengan mudah bertukar dari satu bahasa ke bahasa yang lain. iOS 4 dapat diakses oleh semua orang, dibuat dengan berbagai fitur yang memudahkan penggunaannya. Contohnya voice recognition.
memudahkan seorang pengguna untuk mencari file, data, atau kontak yang ia butuhkan. Terus, secara universal, iPhone dan iOS 4 dikembangkan secara khusus agar dapat digunakan setiap belahan dunia. Fitur user interface diaplikasikan dalam berbagai bahasa, dan seorang pengguna dapat dengan mudah bertukar dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Keyboard yang digunakan oleh iPhone, iPod, dan iPad berdasarkan sebuah piranti lunak. Seorang pengguna dapat memilih lebih dari 40 keyboard dengan karakter berbeda seperti alfabet, kanji Cina, dan kanji Jepang. Tambahan, kamus yang dimiliki oleh iPhone, iPad, dan iPod tersedia dari banyak bahasa, dan voice over membaca layar dalam 33 bahasa, dan voice control memahami dalam 24 bahasa. iPhone dan iPad dan iPod memiliki fitur keamanan yang handal, berbeda dengan iPhone yang sebelum-sebelumnya dan iPod sebelumnya. Fitur keamanan rentan secara akses situs, sedangkan yang terbarunya iOS 4 yang digunakan oleh iPhone 4 terbilang aman dari gangguan eksternal, dan sistem pertahanan yang diusung oleh iOS 4 dirancang sedemikian rupa agar semua aplikasi iPhone 4 bekerja dalam lingkungan yang aman dan terjaga, bebas dari intervensi situs atau aplikasi yang lain mencoba mengakses data di iPhone pengguna. iOS 4 mendukung encrypted network communication yang bertujuan melindungi semua informasi yang disimpan dalam sebuah iPhone, iPod, dan iPad. Lebih lagi, sistem operasi parental control atau bimbingan orang tua memberikan pengguna mengunci akses terhadap materi yang sifatnya provokatif. Untuk keamanan, iPhone dibangun dengan fitur kode masuk bila hendak mengakses telepon, dan memungkinkan penghapusan data secara otomatis apabila kesalahan dalam pemasukan kode melebihi batas yang sudah ditentukan. Dan iPhone secara pengguna hilang atau dicuri, pengguna dapat meminta operator untuk mencarinya dengan menggunakan tracker yang terpasang di dalam unitnya. Jadi kalau misalnya hilang produk Apple itu, kita bisa mencari kembali barang mobile kita kembali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihannya mobile Apple itu apa aja. Mobile Apple iPhone, iPod, dan iPad. Yang pertama, multitasking. Dengan iOS 4 sebagai sistem operasinya, fitur multitasking yang dihadirkan tampil lebih apik. Pengguna iPhone, iPad, dan iPod dapat mengakses ragam aplikasi pada waktu bersamaan dan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa hambatan berarti. Dan dalam unit Apple tersebut, cadangan data disimpan di iTunes. Pengguna Apple dapat dengan mudah mengakses jaringan personal perusahaan melalui protokol VPN standar industri. Keluhannya dapat dengan mudah dikirimkan dari Apple dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan melakukan konfigurasi pada profil. Dan yang ketiga, wadah aplikasi terbesar di dunia. Apple memiliki kurang lebih 250.000 aplikasi yang dapat dikelompokkan dalam beragam kategori. OS 4 adalah platform yang mampu menampung koleksi terbesar aplikasi-aplikasi telepon genggam. Apple memberikan kesempatan bagi perusahaan, pengembang aplikasi, dan program untuk berkreasi membuat beragam aplikasi yang dapat digunakan oleh iPhone, iPad, dan iPod. Berguna untuk keperluan bisnis. Banyak perusahaan di dunia memiliki iPhone sebagai kontribusi bisnisnya tersebut. Karena fitur-fitur bisnis organisasi ini, iOS 4 dapat bekerja sama dengan Microsoft Exchange dan banyak server untuk pengiriman email, kalender, dan kontak. iOS 4 juga melindungi data pengguna dengan mentranslasi data di 3 area dalam transmisi. Lalu iPhone unggul juga iPhone, iPad, dan iPod unggul karena penggunaan sistemnya yang mudah dan aplikasi third party yang selalu konsisten dengan Apple. Yang juga positif dengan pengumpulan aplikasi dalam satu folder untuk kemudahan pengelolaan. Perbaikan besar yang dilakukan Apple adalah membuat sistem yang mendukung multitasking meskipun masih terbatas. Melalui iTunes, iPhone kini mudah dikelola. Misalnya, untuk melakukan sinkronisasi data, backup, dan pencarian aplikasi di aplikasi store yang terbesar dan lengkap. Ini juga berlaku untuk Apple, iPod, dan iPad. Namun kelemahan dari Apple, meskipun dikenal sebagai smartphone yang user-friendly berkat keunggulan interface-nya, iPhone itu kurang fleksibel dalam melakukan penyesuaian tertentu sebagai pengguna. Pengguna akan mengalami hambatan dalam mengganti aplikasi standar dan mengelola data-datanya di smartphone. Pengguna bahkan tidak dapat seenaknya memaketkan data-data pada suatu folder. Interkoneksi antara pengguna iTunes juga merepotkan. Apple sepertinya tidak merancang untuk melakukan tukar menukar lagu atau klip video dengan sama pengguna dengan mudah.
Hal itu juga berlaku untuk mengcopy beberapa file iPhone, iPad, dan iPod ke PC.